Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada saat ini, berjumpa kembali di program acara Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Vison Sukanegara Henry Bailain dari GPIB Jemaat Karunia Belitung Timur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami mampu memahami dan melakukan setiap kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Tenangkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mampu memahami setiap kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai 58. Sekali lagi Bapak Ibu, dari 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 58 yang berkata, ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaran Musa, hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita pasti merasakan bahwa dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga atau keluarga kita sendiri, bahwa kita ini adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Tetapi kita harus ingat Bapak, Ibu, ketika kita diberkati Tuhan, maka kita juga harus melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Tanda-tanda keluarga yang diberkati Tuhan biasanya Bapak Ibu, yang pertama yang saya catat ada 3 di sini. Pertama, dia selalu memberikan ucapan kata berkat bagi kehidupan keluarga. Misalnya, suami ketika mau berangkat kerja, dia pamit sama istrinya, "Mama, saya mau berangkat kerja, Tuhan memberkati." Begitu juga dengan istrinya, ketika suaminya hendak bekerja, dia juga berkata, "Hati-hati di jalan, Tuhan Yesus berkati." Nah, janganlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya ibu-ibu, jangan sampai kita tidak mengucapkan berkat baik kepada suami maupun anak-anak kita. Misalnya ibu-ibu, ketika suaminya bekerja, ibu-ibu tidak mengucapkan kata berkat buat suaminya. Hanya mengatakan, "Pak, jangan lupa ya, uang setoran, gaji bulanan, dan segala macam. Untuk pergi ke salon, untuk pergi shopping, dan berbagai macam." Tapi melupakan kata berkat atau ucapan berkat kepada suaminya. Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang terpenting dalam keluarga yang diberkati Tuhan adalah memberikan ucapan kepada keluarganya atau sesamanya ketika mereka berjumpa, memberkati. Seperti yang dilakukan oleh Salomo, Bapak, Ibu, ketika dia selesai memanjatkan segala doa dan permohonannya, dia minta kepada Tuhan, baik harapannya, cita-citanya, atau impiannya, atau segala pergumulan yang ia hadapi. Tetapi ketika dia selesai berdoa, tahukah Bapak, Ibu apa yang dilakukan Salomo? Dia melakukan kehendak Tuhan, yaitu dia memberkati jemaah Israel, orang lain, bangsanya,
dia mengucapkan berkat. Maka dari itu Bapak Ibu, ucapkanlah berkat kepada siapapun. Berjumpa kepada siapapun, katakanlah Tuhan selalu memberkati. Ada yang bergumul Bapak Ibu, ucapkanlah Tuhan memberkatimu. Ketika sapaan itu diucapkan Bapak Ibu, maka ucapan itu menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi orang yang mendengarkannya. Ketika kita ibadah minggu misalnya Bapak Ibu ya, ketika ibadah minggu, lalu ada sesama kita mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Pada saat itu, mungkin Bapak Ibu, dia saat itu bergumul dengan beratnya menghadapi tekanan. Tetapi ketika dia merasakan bahwa ada yang memberikan ucapan, ada yang memberikan perhatian, ada yang memberikan berkat, di situ ada kekuatan Bapak Ibu. Maka dari itu, jangan jemu-jemu untuk mengucapkan atau menyapa keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita maupun orang tua kita dengan ucapan berkat. Berikut Bapak Ibu, yang kedua yang saya catat Bapak Ibu sebagai keluarga yang diberkati Tuhan, yaitu selalu memberikan penghargaan kepada keluarganya. Suatu tindakan perhatian yang kecil Bapak Ibu. Suatu tindakan perhatian yang kecil. Misalnya saya ambil contoh Bapak Ibu. Ketika istrinya masak buat suaminya, buat anaknya, ucapkanlah terima kasih Bapak Ibu. Ucapkanlah terima kasih. Ini juga kadang-kadang bapak-bapak juga kelewatan. Ketika makan di restoran, makan di tempat umum, lalu ketika makanannya disajikan sama pelayan yang cantik, bapak-bapak selalu bilang, "Nona, terima kasih." Bayangkan Bapak Ibu, perjumpaan yang hanya di tempat makan, bapak-bapak mampu mengucapkan terima kasih. Tapi ketika hari-hari bersama dengan istrinya, mengucapkan terima kasih pun jarang bapak-bapak. Jarang mengucapkan terima kasih kepada istrinya, kepada anaknya. Ya, itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika kita mau berkata bahwa kita adalah keluarga yang diberkati, maka kita juga harus memberikan penghargaan atau perhatian kecil terhadap keluarga kita. Supaya keluarga kita merasakan bahwa, wah, apa yang dia lakukan ternyata mendapatkan sesuatu yang begitu luar biasa bagi kehidupan keluarganya. Walaupun itu kecil Bapak Ibu. Walaupun itu kecil. Ketika anak-anak mengambilkan air putih atau air minum buat orang tuanya yang ketika dia capek seharian bekerja, dia minum air putih tersebut dan dia ucapkan terima kasih kepada anak-anaknya. Anak-anaknya pun senang Bapak Ibu. Karena itu akan terus diestafetkan ketika mereka berada di dalam dunia sosial Bapak Ibu. Itu sangat penting Bapak Ibu. Jangan sampai istri kita mendapatkan pujian dari luar, suami kita mendapatkan pujian dari luar, maka keluarga kita terasa hambar dalam rumah tangga Bapak Ibu. Karena tidak ada satu bentuk penghargaan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, yang saya catat di sini, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang suka ringan membantu, menolong Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Banyak orang Kristen Bapak Ibu, dia mampu menolong tapi tidak melakukan firman Tuhan. Banyak Bapak Ibu. Misalnya dia menolong sesama tapi pengen dapat kehormatan, dapat pengakuan, dapat puji-pujian. Lalu ketika, atau sekarang Bapak Ibu ya, banyak yang di TikTok itu yang misalkan ketika dia membantu seseorang, biasanya ada soundtracknya yang kayak begini Bapak Ibu. Tuhan dia sedang berjuang. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ketika kita nonton di TikTok ada sound seperti itu, tandanya ada orang yang mau memberikan perhatian, memberikan pertolongan lalu direkam. Salah? Ya tidak. Tetapi renungkan di dalam hati kita semua. Apakah kita tulus atau ikhlas ketika kita menolong sesama kita? Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita membaca firman Tuhan ini, Salomo ini merasa diberkati Tuhan. Maka ketika dia merasa diberkati Tuhan, maka dia pakai dirinya untuk menjadi saluran berkat bagi sesama.
Berkat yang dia terima dan keluarganya, dia pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dia berkati orang Israel, dia bangun bait Allah yang sudah disiapkan oleh orang tuanya dahulu. Nah, sekarang Bapak Ibu, banyak orang Kristen tidak mau menolong, tidak mau membantu, tapi ngomongin orang. Tidak ada menunjukkan sikap empati dan simpati. Ada orang yang minta tolong, kita bukan bilang, Pak, Bu, mohon maaf, saya tidak bisa tolong hari ini. Tapi saya akan berdoa buat Bapak Ibu, supaya ada alat-alat Tuhan yang jauh daripada saya bisa menolong Bapak Ibu. Tapi banyak orang Kristen Bapak Ibu, dia tidak mau menolong, tetapi ngomongin orang tersebut tanpa menunjukkan sikap empati dan simpati. Dia menjelek-jelekan orang tersebut, dia menjatuhkan orang tersebut dalam dunia persekutuan atau dunia sosialnya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah ketika kita diberkati, maka jadilah saluran berkat. Sekarang banyak Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, anak-anak muda, anak-anak Kristen yang hanya dibekali dengan pendidikan intelektual, tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya kritisi Bapak Ibu. Tidak diajarkan bagaimana hidup dalam dunia sosial. Tidak ada kepedulian, tidak ada yang namanya kepekaan, cuek terhadap lingkungan, cuek terhadap gereja. Ya mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita bisa lihat dalam dunia yang nyata, atau ya kita harus berpikir realistis lah Bapak Ibu ya, bahwa di gereja yang sampai saat ini ringan untuk membantu itu orang tuanya. Kebanyakan Bapak Ibu, kebanyakan. Mungkin ada anak-anak muda yang punya berkat berlebih atau punya berkat, dia mampu memberikan berkat untuk menjadi saluran berkat baik terhadap gereja. Tapi sekarang kita perhatikan orang tua yang banyak memberikan perhatian kepada gereja dibandingkan adik-adik muda. Ini mohon maaf adik-adik muda, saya mengingatkan kepada kita semua bahwa pemuda dan pemudi Kristen atau gereja GPIB, pemuda dan pemudi itu adalah pilar gereja. Jadi janganlah kita menjadi anak-anak pemuda-pemudi yang cuek terhadap gereja. Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Bukan hanya untuk gereja, tetapi juga untuk di luar gereja. Ya, saya lihat Bapak Ibu ada banyak anak-anak Kristen duduk main game di pinggir jalan, ada orang kecelakaan, woi sibuk main Mobile Legends, FF dan segala macam, apapun lah itu gamenya Bapak Ibu. Tetapi ketika dalam berada di dunia sosial, matanya hanya tertuju pada gadget, tertuju pada sesuatu yang namanya intelektual, dan itu adalah suatu kebanggaan. Tidak salah Bapak Ibu, membanggakan anak yang pintar itu tidak salah. Tetapi akan jadi konflik Bapak Ibu ketika dia sudah pintar secara intelektual, punya pengetahuan yang tinggi, tetapi juga dipupuk dalam rasa kebersamaan dalam dunia sosial, membantu, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Tujuannya satu Bapak Ibu, hidup takut akan Tuhan dan menjadi saluran berkat dan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita diberkati Tuhan dengan keluarga yang begitu harmonis, begitu damai sejahtera, dan segala sesuatunya kita juga dipakai Tuhan. Jangan hanya bisa kita menerima, tetapi kita juga dapat memberi. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Pakailah kami menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, tentu juga dipakai alat Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama dimanapun kami berada. Baik di dalam gereja, baik di dalam lingkungan masyarakat, di tempat kantor kami, di sekolah kami. Biarlah segala sesuatunya hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampunilah ya Tuhan akan setiap salah dosa kami. Seringkali kami hanya memohon dan meminta dan menerima. Tetapi kami menutup diri untuk juga dipakai Tuhan menjadi alat saluran berkat bagi sesama. Inilah doa dan permohonan kami
kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Amin.